Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar hatimu hari ini? Semoga dimanapun engkau berada, dalam keadaan lapang ataupun sempit, Allah tetap menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menguatkan langkahmu. Alhamdulillah, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk berpikir, dan yang paling penting, untuk kembali mengingatnya. Mari kita berhenti sejenak, dari semua kesibukan, dari semua beban pikiran, dari semua kegelisahan yang mungkin sedang kamu rasakan. Tarik napas perlahan, dan izinkan hatimu untuk hadir di momen ini. Karena hidup ini, saudaraku, bukan sekadar tentang seberapa kuat kita bertahan, tapi tentang seberapa dalam kita memahami makna di balik setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang kita terlalu sibuk melawan keadaan, sampai lupa untuk bertanya, apa yang sebenarnya Allah ingin ajarkan lewat semua ini? Saudaraku, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam hatimu, bahkan mungkin sering kamu simpan dalam diam. Kenapa hidupku terasa begitu berat, padahal aku sudah berusaha taat? Kamu sudah berdoa, kamu sudah mencoba bersabar, kamu berusaha menjauhi maksiat, kamu ingin dekat dengan Allah. Tapi kenapa justru ujian datang silih berganti? Kenapa ketika kamu ingin berubah menjadi lebih baik, hidup terasa semakin sulit? Sementara di luar sana, kamu melihat orang lain yang tampaknya hidup lebih mudah, yang tidak terlalu memikirkan agama, tapi rezekinya lancar, yang santai, tapi jalannya seperti dimudahkan, dan disitulah hati mulai bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau sedang marah padaku?" Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa sangat menyakitkan, karena terkadang kita tidak sadar bahwa dalam cara kita memahami ujian, kita sedang salah melihat kasih Allah. Saudaraku, tidak semua kesulitan adalah tanda murka, dan tidak setiap luka adalah hukuman. Kadang, justru di saat kamu paling lelah, di saat kamu merasa sendiri, di saat doa terasa belum dijawab, disitulah Allah sedang paling dekat denganmu. Hanya saja, kedekatan itu tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk penantian, kadang dalam bentuk kesunyian yang membuatmu kembali berbicara hanya kepadanya. Dan mungkin, selama ini kita salah memahami satu hal penting. Kita mengira bahwa cinta Allah selalu terasa manis, selalu lembut, selalu menenangkan. Padahal tidak. Cinta Allah kadang hadir dalam bentuk yang membuat kita menangis. Bukan karena Ia ingin menyakiti, tapi karena Ia ingin menyentuh bagian terdalam dari hati kita yang selama ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia. Saudaraku, tema ini bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk direnungkan. Karena mungkin, yang sedang kamu alami hari ini bukan kebetulan. Mungkin kamu sedang kehilangan sesuatu, mungkin kamu sedang menunggu sesuatu yang belum datang, mungkin kamu sedang berjuang dalam diam, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Dan kalau itu yang kamu rasakan, maka percayalah, kamu tidak sendirian. Melalui nasihat penuh hikmah dari para ulama, khususnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan mencoba melihat ujian dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan rahasia yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang ingin Ia dekatkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jika kamu merasa apa yang kamu dengar ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak kebaikan. Bukan untuk sekadar angka, bukan untuk popularitas, tapi agar setiap pesan ini bisa sampai kepada hati lain yang mungkin sedang hampir menyerah. Siapa tahu, dari satu klik kecilmu, ada hati yang kembali kuat.
Dan itu bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan saat kita sudah tidak lagi di dunia ini. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Pelan-pelan, tanpa tergesa, karena apa yang akan kita bahas, bukan sekadar jawaban, tapi sebuah cara pandang baru tentang hidup. Kita akan mencoba memahami satu pertanyaan yang sangat dalam. Mengapa Allah justru menguji hamba-hamba yang Ia cintai lebih berat daripada yang lain? Dan mungkin, di balik jawaban itu, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Bukan sekadar solusi, tapi ketenangan. Saudaraku, setelah kita merenungi bersama di bagian sebelumnya, kini kita mulai melangkah lebih dalam. Kita akan mencoba melihat sesuatu yang selama ini sering disalahpahami, sesuatu yang diam-diam membentuk cara kita memandang hidup. Tentang ujian. Selama ini, mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengartikan ujian sebagai tanda kebencian, sebagai hukuman, sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah sedang tidak ridha kepada kita. Ketika hidup terasa berat, ketika kehilangan datang, ketika doa belum juga terjawab, hati kita perlahan berbisik, ini pasti karena aku kurang baik. Ini pasti karena Allah sedang menghukumku. Padahal, saudaraku, tidak semua yang terasa berat itu adalah hukuman. Dan tidak semua yang terasa menyakitkan itu adalah murka. Kadang, justru sebaliknya. Kadang yang kamu anggap sebagai hukuman, adalah bentuk perhatian yang paling dalam. Mari kita ubah cara pandang kita sejenak. Bayangkan seorang guru. Di dalam kelas, ia melihat banyak murid. Ada murid yang biasa saja, ada yang tidak terlalu menonjol, dan ada satu murid yang ia lihat memiliki potensi besar. Menurutmu, siapa yang akan lebih sering diuji? Apakah yang biasa-biasa saja, atau yang ia percaya mampu berkembang lebih jauh? Tentu yang memiliki potensi. Bukan karena guru itu membencinya, tapi justru karena ia ingin murid itu tumbuh. Ia ingin melihat seberapa dalam kemampuannya, seberapa kuat ia menghadapi tantangan, dan seberapa jauh ia bisa melangkah. Begitu pula Allah terhadap hambanya. Allah tidak menguji sembarangan. Ia tidak memberi beban tanpa ukuran. Ia melihat apa yang tidak kamu lihat dari dirimu sendiri. Ia tahu kekuatanmu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Perumpamaan lain, seorang ayah yang mencintai anaknya. Apakah ia akan selamanya membiarkan anaknya hidup dalam kenyamanan tanpa tantangan? Atau ia akan perlahan mengajarkan kehidupan, meski kadang dengan cara yang membuat anak itu jatuh, bangkit, dan belajar? Seorang ayah yang benar-benar mencintai, tidak akan membiarkan anaknya rapuh. Ia akan mendidik, kadang dengan kelembutan, kadang dengan ketegasan. Dan pendidikan itu tidak selalu terasa nyaman. Saudaraku, begitu pula Allah. Cintanya bukan hanya memberi, tapi juga membentuk. Disinilah kita mulai memahami satu rahasia besar. Bahwa ujian, bukan hukuman. Ujian adalah didikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata dengan penuh hikmah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mendidiknya dengan ujian. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Bukan menghukum, tapi mendidik. Karena dalam pandangan para wali, ujian bukanlah sesuatu yang menjatuhkan, melainkan sesuatu yang mengangkat. Ujian adalah madrasah. Madrasah rohani. Tempat di mana hati ditempa, tempat di mana jiwa dibersihkan, tempat di mana seseorang belajar mengenal Allah dengan cara yang tidak bisa dipelajari hanya dari kata-kata. Karena ilmu bisa kamu baca, tapi makrifat hanya bisa kamu rasakan. Dan rasa itu seringkali lahir dari ujian. Saudaraku, tanpa ujian, kita mungkin tetap beribadah, tapi belum tentu mengenal. Tanpa ujian, kita mungkin tetap berdoa, tapi belum tentu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tanpa ujian, hati kita mungkin masih bersandar pada dunia, masih merasa kuat sendiri, masih merasa mampu tanpa benar-benar membutuhkan Allah. Dan disitulah ujian hadir. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu. Mengembalikan hatimu kepada satu-satunya tempat bergantung yang sejati, Allah.
Ujian datang bukan untuk melemahkan imanmu, tapi untuk memperkuatnya. Seperti otot yang tidak akan kuat tanpa latihan, iman pun tidak akan kokoh tanpa ujian. Tanpa ujian, iman hanya teori. Dengan ujian, iman menjadi nyata. Di saat segalanya mudah, semua orang bisa berkata, "Aku percaya." Tapi di saat segalanya sulit, disitulah terlihat seberapa dalam kepercayaan itu benar-benar hidup di dalam hati. Dan di titik itu, Allah tidak sedang menjam. Ia justru sedang sangat dekat. Mendengar setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam, melihat setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun, menyaksikan setiap perjuangan yang tidak pernah kamu ceritakan kepada dunia. Saudaraku, ujian juga adalah jalan menuju makrifat, menuju pengenalan yang lebih dalam tentang Allah. Karena seringkali, kita baru benar-benar mengenal Allah sebagai Al-Latif, yang maha lembut. Saat kita merasa rapuh, kita baru benar-benar merasakan Ar-Rahman, yang maha penyayang. Saat kita berada dalam kesempitan, kita baru memahami As-Syabur, yang maha sabar. Saat kita sendiri sedang belajar bersabar, makrifat bukan lahir dari kenyamanan, tapi dari perjalanan. Dan perjalanan itu, seringkali dipenuhi ujian. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru berpikir bahwa Allah sedang menghukummu. Tanyakan pada hatimu dengan lembut, mungkin ini cara Allah mendidikku? Mungkin ini cara Allah mendekatkanku? Mungkin ini jalan yang Allah pilih agar aku mengenalnya lebih dalam. Dan jika kamu mulai melihat ujian dengan cara itu, perlahan sesuatu akan berubah. Beban itu masih ada, masalah itu mungkin belum selesai, tapi hatimu akan menjadi lebih tenang. Karena kamu tidak lagi merasa dihukum, kamu merasa sedang dibimbing. Dan dari situlah, kita akan mulai memahami satu hal yang lebih dalam lagi, bahwa ternyata, semakin Allah ingin mengangkat derajat seseorang, semakin besar pula ujian yang Ia percayakan kepadanya. Saudaraku, di titik ini, mungkin ada satu kenyataan yang terasa sulit diterima, tapi justru di sanalah letak kejujurannya. Bahwa terkadang, setelah kita mulai mendekat kepada Allah, setelah kita mulai memperbaiki diri, setelah kita mencoba meninggalkan hal-hal yang dulu menjauhkan kita darinya, justru ujian datang lebih banyak, lebih berat, dan terasa lebih dalam dari sebelumnya. Ini adalah realita yang sering membuat hati bingung. Kita berpikir, bukankah aku sedang berusaha jadi lebih baik? Bukankah aku sedang belajar taat? Kenapa justru sekarang hidup terasa lebih sulit? Pertanyaan ini bukan tanda lemah iman. Justru ini tanda bahwa hatimu sedang jujur. Karena memang, dari luar, semuanya terasa tidak masuk akal. Kita membayangkan bahwa ketika kita dekat dengan Allah, hidup akan menjadi lebih ringan. Kita berharap bahwa ketaatan akan membuat jalan terasa mulus. Kita ingin percaya bahwa ibadah akan membawa ketenangan tanpa guncangan. Tapi ternyata, jalan menuju Allah tidak selalu seperti itu. Saudaraku, iman itu tidak tumbuh di tempat yang tenang. Ia tumbuh di tempat yang diguncang. Seperti pohon yang akarnya tidak akan kuat jika tidak pernah diterpa angin, begitu pula iman. Jika hidupmu terlalu tenang, terlalu datar, tanpa ujian, mungkin imanmu tidak sedang diuji untuk tumbuh. Karena pertumbuhan selalu membutuhkan tekanan. Dan disinilah kita mulai memahami satu rahasia penting. Semakin Allah ingin menguatkan imanmu, semakin Ia akan mengujinya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menumbuhkan. Rasulullah pernah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka. Hadis ini seperti cahaya yang menjelaskan semuanya. Kalau ujian adalah tanda kebencian, mengapa justru para nabi yang paling dicintai Allah menjadi yang paling berat ujiannya? Nabi Nuh diuji dengan kaumnya sendiri. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang tidak mudah diterima logika. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Dan Rasulullah diuji dengan kehilangan, penolakan, bahkan penderitaan yang tidak ringan. Apakah Allah tidak mencintai mereka? Justru sebaliknya. Mereka adalah hamba yang paling dicintai. Dan karena itulah, mereka dipilih untuk melewati ujian yang paling berat.
Saudaraku, disinilah kita harus jujur pada diri sendiri. Mungkin selama ini kita mengira bahwa ujian adalah tanda kita sedang diturunkan. Padahal bisa jadi, ujian adalah tanda kita sedang dinaikkan. Ujian bukan selalu penurunan. Ujian bisa jadi adalah kenaikan tingkat. Seperti dalam sebuah perjalanan, semakin tinggi kamu mendaki, semakin berat jalannya. Udara semakin tipis, langkah semakin berat, dan tenaga semakin diuji. Tapi itu bukan berarti kamu salah jalan. Justru itu tanda kamu sedang naik. Begitu pula dalam perjalanan iman. Ketika hidupmu terasa semakin berat setelah kamu memilih jalan Allah, jangan buru-buru berpikir bahwa kamu salah arah. Mungkin kamu sedang naik tingkat, dan ujian itu adalah cara Allah memastikan bahwa kamu benar-benar siap berada di tingkat itu. Karena setiap tingkat dalam iman punya tanggung jawab yang berbeda, dan tidak semua orang siap memikulnya. Saudaraku, ujian juga adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Saat hidup mudah, semua orang bisa terlihat sabar. Semua orang bisa terlihat kuat. Semua orang bisa terlihat beriman. Tapi saat ujian datang, disitulah terlihat, apakah sabar itu nyata, atau hanya kata? Apakah tawakal itu hidup, atau hanya ucapan? Apakah cinta kepada Allah itu tulus, atau hanya karena keadaan sedang baik? Ujian tidak mengubah siapa dirimu, ujian hanya menampakkan siapa dirimu sebenarnya. Seperti emas, yang harus dibakar untuk terlihat kemurniannya. Emas yang belum dibakar, masih bercampur dengan kotoran. Ia terlihat indah dari luar, tapi belum tentu murni. Dan satu-satunya cara untuk memurnikannya adalah dengan api. Api itu panas, menyakitkan, dan tidak nyaman. Tapi tanpa api, emas tidak akan pernah menjadi murni. Begitu pula iman. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa murni hati kita. Dan mungkin, tanpa ujian, kita akan terus hidup dalam ilusi tentang diri kita sendiri. Saudaraku, di titik ini, ada satu hal yang perlu kita jaga. Jangan iri pada hidup orang lain yang terlihat lebih mudah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan mereka. Dan yang lebih penting, kita tidak tahu apa yang Allah siapkan untuk mereka dan untuk kita. Mungkin hidup mereka terlihat ringan, karena mereka belum diuji di bagian yang dalam. Dan mungkin hidupmu terasa berat, karena Allah sedang menggali sesuatu yang lebih dalam di dalam hatimu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan jalan menuju Allah tidak pernah sama untuk setiap hamba. Ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Dan keduanya adalah ujian. Jadi jangan melihat hidup orang lain dan berkata, kenapa dia lebih mudah? Tapi katakan pada hatimu, Allah sedang memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Dan mungkin, cara itu adalah cara yang paling tepat untuk hatimu. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa ujianmu lebih berat, jangan merasa kecil. Jangan merasa ditinggalkan. Jangan merasa tidak dicintai. Karena bisa jadi, Allah sedang mempercayaimu untuk sesuatu yang lebih besar. Ia melihat kekuatan dalam dirimu, yang mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Dan melalui ujian itu, Ia sedang memperkenalkanmu pada dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat dengannya. Dan ketika kamu mulai memahami itu, perlahan hatimu akan berubah. Ujian itu mungkin masih ada, tapi maknanya tidak lagi sama. Dan dari sinilah kita akan melangkah lebih dalam lagi, karena ternyata, ujian itu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana Allah berbicara kepada hambanya, dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa ujian bukan hukuman, dan bukan pula tanda bahwa kita sedang dijauhkan, kini kita akan masuk pada lapisan yang lebih dalam. Sebuah pemahaman yang halus, yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai tenang. Bahwa sesungguhnya, ujian adalah bahasa. Bahasa yang Allah gunakan untuk berbicara kepada hambanya. Namun bukan bahasa yang kita dengar dengan telinga,
Bukan pula kalimat yang tertulis dalam kata-kata, melainkan bahasa yang hadir melalui peristiwa, melalui kejadian-kejadian dalam hidup, yang seringkali tidak kita mengerti. Saudaraku, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Tiba-tiba seseorang pergi dari hidupmu, padahal kamu sangat bergantung padanya. Sebuah rencana yang sudah kamu susun dengan rapi, tiba-tiba gagal di tengah jalan. Sebuah harapan yang kamu jaga dengan doa, ternyata tidak terwujud seperti yang kamu bayangkan. Dan di antara semua itu, ada satu rasa yang muncul, sunyi, kosong, dan penuh tanya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tidak ada kata yang terdengar. Saudaraku, itulah salah satu cara Allah berbicara. Allah tidak selalu berbicara lewat suara, tidak selalu melalui mimpi, tidak selalu melalui tanda yang besar. Kadang, Ia berbicara lewat arah hidup yang Ia ubah, lewat pintu yang Ia tutup, lewat jalan yang Ia belokkan, lewat kehilangan yang tidak kita rencanakan. Karena kata-kata bisa kita bantah, tapi peristiwa tidak bisa kita hindari. Dan melalui peristiwa itulah, Allah mengajak kita untuk berhenti, untuk berpikir, untuk merasakan, untuk kembali. Saudaraku, dalam pandangan para wali, ujian bukan sekadar cobaan. Ia adalah dialog. Dialog antara Allah dan hambanya. Sebuah percakapan yang tidak menggunakan suara, tapi menggunakan pengalaman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata dengan sangat dalam, ketika Allah menguji seorang hamba, Dia sedang berbicara kepadanya dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang mengenalnya. Perhatikan kalimat itu, bahasa yang hanya dimengerti oleh hati. Artinya, tidak semua orang memahami ujian dengan cara yang sama. Ada yang diuji, lalu mengeluh. Ada yang diuji, lalu marah. Ada yang diuji, lalu menjam. Tapi ada juga yang diuji, lalu hatinya terbuka. Ia tidak hanya merasakan sakitnya, tapi juga mencoba mendengar maknanya. Saudaraku, disinilah letak perbedaan besar. Perbedaan antara dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang hanya mencari solusi. Ketika ia diuji, ia berkata, "Ya Allah, hilangkan masalah ini. Ya Allah, cepatkan jalan keluarnya. Ya Allah, aku tidak sanggup." Tidak salah, itu adalah fitrah manusia. Tapi ada yang kedua, orang yang mencari Allah. Ketika ia diuji, ia berkata, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku? Ya Allah, kenapa Engkau memilih jalan ini untukku? Ya Allah, di mana Engkau ingin aku kembali?" Lihatlah perbedaannya. Yang satu ingin masalahnya selesai. Yang satu ingin hatinya sampai kepada Allah. Yang satu fokus pada ujung cerita. Yang satu fokus pada makna perjalanan. Dan disitulah, ujian berubah wajah. Bagi yang hanya mencari solusi, ujian adalah beban. Tapi bagi yang mencari Allah, ujian adalah jalan. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku yang kehilangan? Kenapa aku yang gagal? Kenapa aku yang harus merasakan ini? Pertanyaan ini manusiawi, tapi seringkali membuat hati semakin sempit. Karena kita berputar pada, mengapa? Tanpa pernah sampai pada, untuk apa? Maka mulai hari ini, coba ubah pertanyaan itu. Pelan-pelan, dengan hati yang lebih tenang. Dari, kenapa ini terjadi? Menjadi, apa yang Allah ingin sampaikan melalui ini? Dari, kenapa hidupku seperti ini? Menjadi, kemana Allah sedang mengarahkanku? Saudaraku, ketika pertanyaanmu berubah, cara pandangmu juga akan berubah. Dan ketika cara pandangmu berubah, rasa di hatimu pun akan berubah. Masalahnya mungkin masih sama, keadaan mungkin belum berubah, tapi kamu tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Karena kamu mulai menyadari bahwa setiap peristiwa bukan sekadar kejadian. Ia adalah pesan. Pesan yang Allah kirimkan, khusus untukmu. Mungkin lewat kehilangan, Allah ingin melepaskanmu dari ketergantungan. Mungkin lewat kegagalan, Allah ingin menghindarkanmu dari jalan yang salah. Mungkin lewat penundaan,
Allah sedang menyiapkan waktu terbaik yang belum kamu pahami. Dan semua itu tidak selalu bisa dijelaskan sekarang. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata ini semua bukan kebetulan. Saudaraku, ujian bukan hanya tentang sabar. Ujian adalah tentang mendengar. Mendengar tanpa suara, memahami tanpa kata, dan merasakan tanpa harus melihat bukti langsung. Karena Allah tidak selalu menjelaskan segalanya di awal. Ia ingin kamu berjalan, percaya, dan terus melangkah, meski belum sepenuhnya mengerti. Dan disitulah hubungan itu terbentuk. Bukan hubungan karena nikmat, tapi hubungan karena kepercayaan. Dan semakin kamu belajar mendengar bahasa ini, semakin kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ujian yang dulu terasa gelap, perlahan menjadi terang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu mulai melihat cahaya di dalamnya. Dan dari sinilah, kita akan melangkah lebih dalam lagi. Karena ternyata, bahasa Allah ini tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga menggores hati. Dan goresan itu, yang justru membersihkan jiwa kita. Saudaraku, di bagian sebelumnya kita mulai memahami bahwa ujian adalah bahasa Allah. Ia berbicara melalui peristiwa, melalui kehilangan, melalui hal-hal yang tidak selalu bisa kita pahami dengan cepat. Namun, ada satu hal yang lebih dalam lagi, bahwa bahasa itu seringkali tidak hanya terdengar oleh hati, tapi juga terasa sebagai luka. Dan disinilah banyak dari kita berhenti memahami. Karena ketika rasa sakit datang, kita langsung menganggapnya sebagai hukuman, sebagai sesuatu yang harus dihindari, sebagai sesuatu yang berarti kita sedang jauh dari Allah. Padahal, tidak semua luka adalah hukuman. Ada luka yang justru menyembuhkan. Ada sakit yang justru membersihkan. Dan ada air mata yang justru mengantarkan kita kembali kepada Allah. Saudaraku, coba renungkan dengan jujur. Berapa banyak momen dalam hidupmu, di mana kamu benar-benar merasa dekat dengan Allah? Apakah saat semuanya mudah? Atau saat kamu sedang hancur, dan tidak punya siapa-siapa lagi selain Dia? Seringkali, justru di titik terendah itulah, hati kita menjadi paling jujur. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi rasa cukup. Tidak ada lagi sandaran selain Allah. Dan disitulah, proses penyucian itu dimulai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, hati tidak akan murni sebelum Allah menggoresnya dengan ujian. Kalimat ini terdengar tajam, digores, seolah-olah menyakitkan, seolah-olah keras. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena goresan itu bukan untuk melukai tanpa makna. Ia adalah cara Allah mengikis segala sesuatu yang selama ini menempel di hati kita. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Rasa bergantung pada manusia. Rasa aman pada dunia. Rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap sesuatu yang fana. Saudaraku, hati manusia itu seperti cermin. Jika terlalu banyak debu, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Dan debu itu adalah dunia. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan, tapi jangan sampai ia menutupi hati. Dan terkadang, satu-satunya cara untuk membersihkan cermin itu adalah dengan menggoresnya, mengguncangnya, menghilangkan apa yang selama ini kita pegang terlalu erat. Itulah yang disebut dengan ibtila, pendidikan ilahi. Bukan pendidikan biasa, tapi pendidikan langsung dari Allah. Pendidikan yang tidak selalu menggunakan kata, tapi menggunakan pengalaman. Dan seringkali, pengalaman itu datang dalam bentuk luka. Saudaraku, luka itu bukan tanda Allah ingin menghancurkanmu. Luka adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di bagian terdalam dari dirimu. Ia sedang membersihkan apa yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan nasihat. Karena ada hal-hal dalam diri kita yang tidak bisa diubah hanya dengan mendengar. Ia harus dirasakan. Dan rasa itu datang melalui luka. Seperti wudu, airnya dingin. Kadang terasa tidak nyaman. Tapi setelah itu, ia membersihkan. Seperti hujan, turunnya deras. Kadang membuat kita basah dan terganggu. Tapi setelah itu, bumi menjadi segar. Tanah yang kering menjadi hidup kembali.
begitu pula ujian. Ia mungkin datang sebagai hujan dalam hidupmu, membasahi semua yang kamu rencanakan, menggoyahkan semua yang kamu yakini. Tapi setelah itu, ia meninggalkan sesuatu yang baru, hati yang lebih lembut, jiwa yang lebih tenang, dan hubungan dengan Allah yang lebih dalam. Saudaraku, salah satu tujuan terbesar dari ujian adalah menghilangkan ketergantungan selain Allah. Karena selama kita masih punya banyak sandaran, kita tidak akan sepenuhnya bersandar kepadanya. Selama kita merasa kuat karena harta, kita belum benar-benar mengenal siapa yang memberi. Selama kita merasa aman karena manusia, kita belum benar-benar memahami siapa yang menjaga. Maka Allah, dengan kasih-Nya, perlahan mengambil, bukan untuk membuatmu kosong, tapi untuk mengisi hatimu dengan sesuatu yang lebih murni, yaitu hanya Dia. Dan disitulah, rasa sakit itu berubah makna. Dari sesuatu yang ingin dihindari, menjadi sesuatu yang harus dipahami. Saudaraku, semakin dalam luka yang kamu rasakan, semakin besar pula potensi penyucian yang sedang terjadi. Karena hati yang dalam tidak dibentuk dengan ujian yang ringan. Allah tidak akan memberi goresan yang dalam jika Ia tidak ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari hatimu. Mungkin kamu merasa ujianmu terlalu berat, terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika itu karena hatimu terlalu berharga? Bagaimana jika Allah sedang menyiapkanmu menjadi seseorang yang lebih dekat dengannya? Seseorang yang hatinya bersih, yang jiwanya lembut, yang tidak lagi terikat pada dunia secara berlebihan. Saudaraku, tidak semua orang dipilih untuk melalui proses ini. Ada yang hidupnya datar, tanpa banyak guncangan. Tapi ada juga yang Allah pilih untuk dibersihkan dengan cara yang lebih dalam. Dan jika kamu termasuk yang kedua, maka mungkin kamu sedang dipersiapkan, diproses, dibentuk, menjadi hamba yang tidak hanya mengenal Allah, tapi benar-benar dekat dengannya. Maka jangan benci luka itu. Jangan terburu-buru ingin lari darinya. Peluklah dengan kesadaran bahwa di balik rasa sakit itu, Allah sedang menyentuh hatimu, membersihkannya, menyucikannya, dan mengembalikannya kepada fitrah yang paling murni. Dan ketika proses itu mulai terasa, kamu akan mulai melihat sesuatu yang lain. Bahwa setelah penyucian itu, Allah tidak hanya membersihkan, tapi juga mengangkat derajatmu ke tempat yang tidak semua orang bisa mencapainya. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa luka adalah proses penyucian, kini kita sampai pada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Bahwa di balik setiap ujian yang berat, Allah tidak hanya membersihkan, tapi juga meninggikan derajat hamba-Nya ke tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Karena satu hal yang sering kita lupakan, tidak semua kemuliaan terlihat di dunia. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur dengan apa yang tampak. Siapa yang terlihat bahagia, dianggap berhasil. Siapa yang hidupnya nyaman, dianggap diberkahi. Siapa yang tidak punya masalah, dianggap dicintai. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada orang yang hidupnya tampak sederhana, bahkan penuh luka, tapi di sisi Allah, derajatnya sangat tinggi. Dan ada yang hidupnya tampak mudah, tapi tidak semua kemudahan itu adalah tanda kedekatan. Saudaraku, dalam pandangan Allah, ukuran kemuliaan bukanlah apa yang kita lihat. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang hanya Allah yang tahu, yaitu kesabaran. Kesabaran yang tidak dipamerkan. Kesabaran yang tidak diceritakan. Kesabaran yang dijaga, bahkan saat tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Perhatikan baik-baik, besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Artinya, tidak ada ujian yang sia-sia. Semakin besar yang kamu rasakan, semakin besar pula yang Allah siapkan. Mungkin bukan di dunia ini, tapi pasti di sisinya. Saudaraku,
Seringkali kita ingin dipahami oleh manusia. Kita ingin orang lain tahu betapa berat yang kita jalani. Kita ingin dihargai, kita ingin diakui, tapi perlahan, ujian mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa kamu tidak perlu itu semua. Karena ujian bukan untuk dipamerkan. Ujian bukan panggung untuk menunjukkan betapa kuatnya kita. Ujian adalah ruang sunyi, di mana hanya ada kamu dan Allah. Disitulah kejujuran diuji. Apakah kamu tetap sabar, meski tidak ada yang memujimu? Apakah kamu tetap bertahan, meski tidak ada yang memahami? Apakah kamu tetap percaya, meski tidak ada yang menguatkan? Saudaraku, Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ia melihat air mata yang tidak kamu tunjukkan. Ia melihat doa yang kamu ucapkan dalam gelap malam. Ia melihat luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Dan semua itu tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu semua orang mengerti perjuanganmu. Tidak perlu semua orang tahu betapa beratnya jalanmu. Karena tujuan dari semua ini bukan untuk dikenal manusia, tapi untuk dikenal oleh Allah sebagai hamba yang sabar. Saudaraku, bayangkan satu hari nanti, ketika dunia ini sudah selesai. Ketika semua yang kita kejar di sini sudah tidak berarti lagi. Kita berdiri di hadapan Allah. Dan semua yang tersembunyi dibuka. Semua air mata ditunjukkan. Semua kesabaran ditampakkan. Dan di saat itu, orang-orang yang dulu terlihat biasa, yang tidak dikenal, yang hidupnya penuh ujian, ternyata mereka berada di tempat yang tinggi, dimuliakan, didekatkan, dan dipanggil dengan penuh cinta. Sementara kita yang dulu sibuk melihat dunia, baru menyadari bahwa yang paling berharga bukan apa yang terlihat, tapi apa yang dijaga di dalam hati. Saudaraku, orang yang sabar tidak selalu terlihat kuat di dunia. Mereka mungkin menangis, mereka mungkin lelah, tapi mereka tetap memilih untuk bertahan. Dan itulah yang Allah lihat, bukan kesempurnaanmu, tapi kesungguhanmu. Bukan hasil akhirnya, tapi proses sabarmu. Karena Allah tidak menilai dari apa yang kamu capai, tapi dari bagaimana kamu bertahan. Maka jika hari ini kamu merasa tidak ada yang melihat perjuanganmu, tidak ada yang mengerti lukamu, tidak ada yang menghargai kesabaranmu, tenanglah. Karena yang paling penting, Allah melihatnya. Dan jika Allah sudah melihat, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi. Saudaraku, ujian yang kamu jalani hari ini mungkin terasa berat, mungkin terasa sepi, tapi bisa jadi itulah jalan yang Allah pilih untuk meninggikan derajatmu, bukan di mata manusia, tapi di sisinya. Dan ketika kamu sampai di sana nanti, kamu akan mengerti kenapa jalan ini begitu sulit, karena tujuannya begitu tinggi. Dan dari sinilah kita akan sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Sebuah penutup yang akan mengembalikan semuanya pada satu keyakinan yang menenangkan. Bahwa setelah semua ujian, selalu ada cahaya. Dan tidak ada satupun kesabaran yang berakhir sia-sia. Saudaraku, setelah kita berjalan bersama sejauh ini, melewati setiap lapisan makna dari ujian, maka kini kita sampai pada satu titik yang paling menenangkan. Bahwa tidak ada ujian yang abadi. Tidak ada malam yang tidak berakhir dengan fajar. Ini adalah hukum yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Lihatlah langit, segelap apapun malamnya, sepanjang apapun ia terasa, ia tidak pernah selamanya. Selalu ada cahaya yang menunggu di ujungnya. Dan begitu pula hidupmu. Saudaraku, mungkin hari ini kamu sedang berada di malam itu. Gelap, sunyi, dan terasa panjang. Kamu mungkin sedang lelah, menunggu sesuatu yang belum datang. Sedang berjuang, mempertahankan sesuatu yang hampir hilang. Atau sedang belajar menerima sesuatu yang tidak pernah kamu inginkan. Dan di tengah semua itu, kamu bertanya dalam diam, apakah ini akan berakhir? Jawabannya, ya. Ujian tidak diciptakan untuk selamanya. Ia hanya dititipkan
untuk membentuk sesuatu dalam dirimu. Kesabaran, keteguhan, dan yang paling dalam, kedekatan dengan Allah. Saudaraku, sabar itu bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Sabar bukan berarti kamu harus selalu terlihat kuat. Sabar adalah tetap yakin, meski air mata masih jatuh. Sabar adalah tetap percaya, meski jalan belum terlihat jelas. Sabar adalah tetap bertahan, meski hatimu ingin menyerah. Dan itulah yang paling Allah cintai. Bukan kesempurnaan, tapi ketulusanmu dalam bertahan. Saudaraku, jika hari ini kamu melihat ke belakang, coba ingat semua luka yang pernah kamu alami. Semua kehilangan, semua kekecewaan, semua air mata yang pernah jatuh. Bukankah sebagian dari itu, akhirnya kamu pahami? Bukankah sebagian dari itu, justru membawamu ke tempat yang lebih baik? Dan mungkin, yang belum kamu pahami hari ini, akan kamu mengerti di waktu yang tepat nanti, karena sejatinya setiap luka adalah surat cinta, surat yang Allah kirimkan tanpa amplop, tanpa kata, tapi penuh makna. Surat yang tidak selalu bisa kamu baca saat itu juga, tapi akan kamu pahami setelah kamu melewatinya. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan tersenyum dan berkata dengan hati yang tenang, "Ya Allah, ternyata semua ini memang untuk kebaikanku." Saudaraku, jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini, maka itu adalah ini: ujian bukan tanda Allah membencimu. Ujian adalah tanda Allah memperhatikanmu. Ia melihatmu, Ia mengenalmu, dan Ia tahu kamu mampu melewati ini. Mungkin kamu tidak merasa kuat sekarang, tapi Allah tahu kamu bisa. Dan karena itulah, Ia memilihmu. Memilihmu untuk diuji, memilihmu untuk dibentuk, memilihmu untuk didekatkan. Saudaraku, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa yang sederhana tapi penuh harap. Ya Allah, jika hari ini hati kami sedang lelah, maka tenangkanlah. Jika langkah kami terasa berat, maka kuatkanlah. Jika kami sedang diuji, maka lapangkanlah dada kami untuk menerimanya. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami melihat ujian ini sebagai beban, tapi bukakanlah hati kami untuk melihatnya sebagai jalan pulang kepada MU. Ya Allah, lembutkan hati kami dalam setiap takdir MU. Kuatkan sabar kami dalam setiap ketetapan MU, dan dekatkan kami kepada MU lebih dari sebelumnya. Ya Allah, gantikan setiap air mata kami dengan ketenangan yang tidak pernah hilang. Dan ketika suatu hari kami sampai di ujung perjalanan ini, izinkan kami berkata dengan penuh syukur, semua ini memang indah pada waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Jika apa yang kamu dengar hari ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena siapa tahu, pesan ini menjadi cahaya bagi hati yang hampir padam. Dan setiap kebaikan yang kamu sebarkan, akan kembali kepadamu sebagai amal jariah, yang terus mengalir, tanpa henti. Mari kita saling mendoakan, untuk mereka yang sedang kehilangan, yang sedang menahan tangis, yang sedang bertahan dalam kesendirian. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah jaga, dan semoga Allah peluk, dengan kasih-Nya yang paling lembut. Saudaraku, teruslah melangkah, meski pelan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang tetap berjalan menujunya. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Semoga Allah menjaga hatimu, menuntun langkahmu, dan menjadikan setiap perjalanan hidupmu sebagai jalan menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.